Halo semuanya. Kami dari Kelompok 4 Mata kuliah Teori Kepribadian. Perkenalkan, saya Matthew. Perkenalkan, nama saya Kezia. Perkenalkan, nama saya Tangguh. Teman-teman, di video ini kita mau ngapain sih? Jadi di video ini kita bakal bareng-bareng belajar tentang teori kepribadian dari tokoh-tokoh psikologi. Nah, di psikologi sendiri terdapat berbagai aliran. Dalam video ini kita akan belajar dari 3 aliran, yaitu psikodinamika, behavioristik, dan humanistik. Sekarang kita simak yuk penjelasannya. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke dalam aliran psikodinamika. Tokoh yang pertama adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Teori dia terpusat pada id, ego, dan superego, tahapan perkembangan psikoseksual yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital, dan juga dia mengumpulkan tentang levels of mental life, dynamics of personality, dan defense mechanism. Menurut Freud, pribadi setiap individu yang sekarang ini dipengaruhi oleh unconscious dan juga pengalaman pada saat masa lalunya, terutama saat masa kanak-kanaknya. Nah, tokoh yang kedua ada Alfred Adler. Adler ini adalah rekan Freud yang sangat penting. Namun, walaupun setelah beberapa waktu dia memisahkan diri dari Freud karena perbedaan teori-teori dengan Freud. Nah, untuk teori yang dikemukakan oleh Adler yang paling utama adalah striving for success or superiority. Selain itu, ada juga unity and self-consistency personality, social interest, creative power, dan safeguarding tendencies. Menurut Adler, setiap orang memiliki rasa rendah diri atau inferioritas. Makanya teori yang dia kemukakan ini adalah bagaimana cara orang menjadi versi terhebat diri mereka sendiri atau superiority. Untuk tokoh yang ketiga adalah Carl Jung. Teorinya disebut sebagai psikoanalitik yang kemudian dia kembangkan bersama Freud, seperti level of the psyche, dynamics of personality, dan psychological types. Adapun struktur kepribadian yang memiliki tingkatan psyche itu adalah conscious, personal unconscious, dan collective unconscious. Nah, untuk psychological type-nya sendiri ini ada berbagai macam. Contohnya extroverted thinking, introverted thinking, extroverted feeling, dan lain-lain. Untuk tokoh yang keempat ada Karen Horney. Karen Horney sendiri masuk ke dalam psikodinamika, namun teorinya sendiri ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Teori-teori yang dikemukakan Karen Horney adalah basic hostility dan basic anxiety yang dipengaruhi oleh pengalaman di masa kanak-kanak seperti kurang kasih sayang, kurangnya ada perlindungan dari orang tua, dan lain-lain. Nah, yang menyebabkan adanya neurotic needs dan neurotic trends dan juga compulsive drive. Selain itu, dalam teori Karen Horney ada juga intrapsychic conflicts dan self-hatred yang menyebabkan adanya idealized self-image. Untuk tokoh yang kelima adalah Erich Fromm. Erich Fromm mengembangkan teori kepribadian yang menggabungkan adalah sudut pandang filsafat, psikoanalisis, dan psikologi sosial. Fromm mengemukakan bahwa kepribadian berhubungan dengan kebutuhan manusia atau human needs. Human needs dibagi menjadi 5, ada relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity, dan frame of orientation. Selain itu, Fromm juga menjelaskan tentang mechanism of escape dan juga karakter orientations yang dibagi menjadi 2, ada productive orientation dan non-productive orientation. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai teori Erik Erikson. Menurut Erikson, ego dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu body ego, yakni gambaran diri yang hanya dirasakan atau diketahui oleh diri kita sendiri. Yang kedua yaitu ego ideal. Nah, ego ideal ini merupakan gambaran ideal mengenai diri kita sendiri. Yang terakhir, ego identity, yakni gambaran diri kita dalam setiap peranan sosial yang kita lakukan. Selanjutnya, Erikson juga membahas mengenai konsep dasar perkembangan psikososial dan 8 tahap perkembangan psikososial. 8 tahap perkembangan ini mulai dari infansi hingga old age. Dalam setiap tahap perkembangan terdapat tujuan yang harus dicapai. Jika tujuan dari tahap perkembangan tersebut tidak tercapai, maka hal tersebut dapat menghambat tujuan yang harus dicapai pada tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aliran behavioristik. Tokoh pertama di aliran behavioristik yaitu McRae dan Costa. McRae dan Costa menjelaskan tentang The Big Five Theory yang biasa disingkat dengan OCEAN. Nah, yang pertama yaitu openness to experience, yaitu mengukur sejauh mana seseorang terbuka terhadap pengalaman baru, ide, dan imajinasi. Yang kedua, conscientiousness, yaitu menggambarkan sejauh mana seseorang teratur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah extroversion, yaitu menggambarkan tingkat energi dan kecenderungan untuk bersosialisasi. Lalu yang keempat, agreeableness, menunjukkan sejauh mana seseorang bersifat kooperatif, baik hati, dan empatik terhadap orang lain. Lalu yang terakhir, neuroticism, menunjukkan seberapa besar seseorang merasakan emosi seperti kecemasan, kemarahan, dan depresi. Lalu tokoh kedua adalah Hans Eysenck, yaitu tokoh kepribadian yang mengemukakan tentang 3 tipe kepribadian atau perilaku. Tipe kepribadian menurut Hans Eysenck yaitu yang pertama extraversion, yaitu individu yang cenderung bersosialisasi, aktif, dan berbicara banyak.
Mereka merasa nyaman dalam interaksi sosial. Lalu yang kedua ada neuroticism, yaitu ciri kepribadian yang ditandai dengan kecenderungan untuk merasakan emosi seperti kecemasan, depresi, atau kemarahan. Yang terakhir ada psychoticism, yaitu merujuk pada sifat-sifat seperti agresi, ketidakpedulian, dan kurangnya empati. Di tokoh yang ketiga ada B.F. Skinner. Skinner mengemukakan teori kepribadian yang menekankan pada konsekuensi dan pengaruh lingkungan pada perilaku individu. Ada dua behavioral analysis, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Yang pertama ada classical conditioning, yaitu perilaku yang ditarik atau diambil dari individu itu sendiri. Dan yang kedua ada operant conditioning, yaitu perilaku yang muncul dari individu itu sendiri. Tokoh selanjutnya ada Albert Bandura. Albert Bandura juga mengemukakan beberapa teori. Yang pertama adalah observational learning. Observational learning yaitu Bandura yakin bahwa dengan mengobservasi orang lain, manusia bisa belajar tanpa harus melakukan banyak hal. Terdapat 4 poin penting dalam teori ini, yaitu attention, representation, behavioral production, dan motivation. Lalu poin kedua yaitu triadic reciprocal causation, yaitu yang menggambarkan bagaimana fungsi manusia merupakan hasil interaksi antar 3 faktor, yaitu behavior, person, dan environment. Lalu yang terakhir ada self-efficacy dan collective efficacy. Sekarang kita akan membahas teori kepribadian dari aliran humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Maslow mengemukakan teori hierarchy of needs yang terdiri dari physiological needs, safety needs, love and belongingness needs, esteem needs, dan yang tertinggi adalah self-actualization needs. Dalam teori Maslow, untuk mencapai aktualisasi diri atau self-actualization, manusia harus memenuhi kebutuhan paling mendasar, yakni physiological needs, untuk dapat memenuhi kebutuhan pada tahap selanjutnya hingga mencapai aktualisasi diri. Yang kedua ada Carl Rogers. Rogers mengadopsi konsep self-actualization milik Maslow. Teori Rogers ini menggunakan pendekatan psikoterapi yang berpusat pada diri klien. Pada teorinya, ia membahas yang pertama person-centered theory yang berisi basic assumptions, self-actualization, awareness, becoming a person, dan barriers to psycho-health. Yang kedua, psikoterapi yang berisi condition, proses, dan outcomes. Dan yang ketiga, the person of tomorrow. Meskipun Rogers juga memiliki konsep aktualisasi diri seperti Maslow, terdapat perbedaan di antaranya, yakni aktualisasi diri milik Rogers bisa tercapai ketika adanya kongruensi, yakni kondisi ketika perilaku seseorang sesuai dengan apa yang ia rasakan dan pikirkan tentang suatu situasi. Dengan kata lain, adanya keselarasan antara citra diri dan konsep diri ideal. Yang ketiga, Rolome. Rolome memiliki teori mengenai psikologi eksistensial yang menekankan pentingnya kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab pribadi setiap individu. Teori ini membahas mengenai being in the world dan non-being. Being in the world dapat dipenuhi dengan 3 aspek, yakni eigenwealth, midwealth, dan umwealth. Eigenwealth merupakan aspek hubungan dengan diri sendiri. Kemudian midwealth merupakan hubungan yang mengacu pada individu dengan orang lain. Yang terakhir, umwealth merupakan hubungan individu dengan lingkungan fisik dan alam sekitar. Selain itu, teori ini juga membahas mengenai anxiety, guilt, intentionality, care, love and will, freedom and destiny. Yang terakhir ada Gordon Allport. Gordon Allport adalah tokoh kepribadian yang mengembangkan teori traits. Teori Allport sendiri berfokus pada keunikan individu atau yang biasa dikenal sebagai individual traits. Lalu yang poin kedua ada personal disposition. Personal disposition juga ada 3 jenis tingkatan, yaitu yang pertama adalah cardinal disposition, yaitu ciri utama seseorang karena selalu terpampang sehari-hari. Yang kedua ada central disposition, yaitu sifat ini keluar ketika sudah mengenal lebih dekat dengan orang tersebut karena sifat ini yang menggambarkan karakteristik utama seseorang. Lalu yang terakhir ada secondary disposition. Sifat ini jarang keluar dan tidak relevan untuk mempresentasikan kepribadian seseorang karena sifat ini hanya muncul dalam situasi atau kondisi tertentu. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Kalian dapat menuliskan pendapat, saran, maupun kritik dalam kolom komentar di bawah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.